Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita dimanapun kita berada. Biarlah kita hidup bersama dengan Kristus. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan dengan cara kita menyinarkan kasih-Nya, sehingga orang juga bisa melihat bagaimana Tuhan memimpin kehidupan kita sampai selamanya. Biarlah kesempatan demi kesempatan kita dapat pahami itu, dan kita meminta Tuhan untuk membantu kita dalam pekerjaan kita dan dalam setiap pelayanan kita dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa mempraktekkan akan karakter Kristus dan teladan Kristus yang Dia sudah nyatakan dalam kehidupan murid-muridnya. Dan pada saat ini biarlah kita juga mengambil bagian dalam kehidupan itu. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Ketololan, Kebodohan, Omong Kosong. Ayat intinya terdapat dalam Amsal 15 ayat 21. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rekreasi kita janganlah suasana menyenangkan tanpa arti, bentuk yang sama sekali tidak bermakna. Kita dapat melakukan begitu rupa sehingga bermanfaat dan meninggikan orang-orang dengan siapa kita bergaul, dan meninggikan mutu kita dan mereka untuk lebih sukses menjalankan tugas-tugas kita sebagai umat Kristiani. Di sini katakan bagaimana kita mau supaya kita terus berada dalam situasi, berada dalam lingkungan yang penuh dengan sukacita. Jangan kita terbawa dengan kepelesiran kita, dengan kesenangan kita yang kita miliki di dunia ini. Dunia memberikan kita kesenangan yang sangat bagus, tetapi ujung-ujungnya kita menderita. Kenapa saudara? Karena di saat kita berada di dunia ini, kita tidak meminta Tuhan untuk bersama dengan kita. Itu maka sebabnya di ayat kita katakan bahwa kebodohan adalah kesukaan bagi orang yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Ada upahnya orang bodoh dan orang bijak. Di zaman kita sekarang ini juga, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, meminta petunjuk dari Tuhan, sehingga kita pun berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan hati Tuhan pun kita dapat berbakti kepada Tuhan. Dengan kesenangan dunia pun itu kita tidak berada di dalam kesenangan, melainkan kita berada di dalam kesenangan Tuhan. Upah yang akan Tuhan berikan kepada kita adalah upah yang bagaimana kita akan menerimanya. Sebagai orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita, tetapi dia sebaliknya dalam kehidupan kita. Kita mau menerima akan ajaran itu. Kita mau menerima akan perintah itu atau tidak, tergantung dalam kehidupan kita.
Sehingga hari demi hari kenikmatan yang kita nikmati selama ini sudah membawa kita dalam satu hal yang tidak membuat kita percaya lagi. Sudah membuat hawa nafsu kita sudah lekat pada kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa lagi datang kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kehidupan kita yang mau bermanfaat, maka kita datang kepada Tuhan. Lepaskan semua keinginan daging kita, keinginan hati kita yang mau berada di dalam dunia itu. Biar kita selalu memilih teman kepada siapa kita bergaul. Tidak salah kita bergaul dengan orang-orang yang ada pada saat ini atau di sekitar kita. Tetapi jika engkau bergaul dengan dia, pastikan kita tidak boleh berada di dalam posisi mereka. Dan kita juga harus mengerti, kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengerti dengan siapa kita bergaul dan dengan cara apa kita berbicara kepada mereka. Sebaik mungkin kita datang kepada Tuhan, sehingga kita bisa melihat dan menjalankan akan tugas-tugas yang mulia yang diberikan kepada kita. Kesempatan ini sangat luar biasa untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini untuk menyenangkan akan kedagingan kita. Biarlah kita pakai kesempatan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan bagaimana kita mempraktekkan akan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat dimaafkan di hadapan Allah kalau masuk dalam kepelesiran yang membuat kita cenderung tidak sanggup menjalankan tugas sehari-hari dengan setia, dan kemudian mengurangi minat merenungkan perkara-perkara surga dan Allah. Agama Kristus menggembirakan dan meninggikan pengaruh. Hal itu mengatasi semua yang berupa senda gurau dan lelucon yang bodoh dan obrolan sia-sia nan kocak. Amanat kepada orang muda, halaman 462. Kembali lagi kepada kita anak-anak muda. Kita gampang terpengaruh oleh keadaan kita, terpengaruh oleh teman kita sendiri sekalipun. Biarlah kita selalu berhati-hati dalam setiap tingkah laku kita, dalam setiap waktu yang sudah berikan kepada kita, karena kita bisa jatuh dalam kepelesiran dunia atau kesenangan dunia itu sendiri. Biarlah kita selalu melihat hal-hal yang baik dibanding kita melihat hal-hal yang buruk. Biarlah kita selalu memilih jalan yang terbaik, memilih akan kehidupan kita untuk lebih baik. Tidak salah, tetapi biarlah kita selalu memilih yang terbaik untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena ada upah, tadi saya sudah katakan, karena ada upah bagi orang yang bodoh dan orang yang bijak. Orang yang bijak akan menjalankan misinya, ialah menjalani akan terang yang sudah dia berikan. Tetapi kita orang yang bodoh, kita tidak suka dengan hal-hal yang itu. Malah kita lebih suka dengan apa yang sudah kita lihat dan kita senangi dalam situasi itu. Dunia ini sangat luar biasa, saudara-saudara.
yang sudah memberikan kita kesenangan. Setan akan memakai kita jika kita tidak mau bersandar kepada Tuhan. Nah, jangan kita pakai akan pikiran kita, akan otak kita, hati kita untuk kesenangan dunia. Nah, jika kita sudah berada di kesenangan itu, maka signal kita tidak lagi ya merenungkan akan perkara-perkara Tuhan. Nah, signal kita sudah berada di dalam posisi yang dimana Tuhan tidak inginkan kita untuk berbuat. Karena itu kembali lagi ke dalam pribadi kita masing-masing, saudara-saudara. Nah, ada pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau pilih untuk kesenangan dunia atau kita mau pilih untuk kesenangan Tuhan, atau memilih untuk melihat perkara-perkara kerajaan Tuhan. Biar kita pakai signal kita atau pemikiran kita ini yang baik, yang benar, ya, sehingga kita juga melihat akan kehidupan Kristus di awal, ya, pada zaman itu. Betapa menariknya dunia, mereka sedang bersenang-senang, tetapi Tuhan tidak mengikuti mereka. Tuhan tidak bersenang-senang dalam dunia. Karena apa? Karena dia punya prinsip yang mulia. Nah, kembali lagi kepada kita, anak-anak muda. Kita punya prinsip yang mulia atau kita punya prinsip hanya untuk mencari kesenangan dunia. Bila kita yang sudah berada di dalam pelayanan Tuhan, kita mau seperti Kristus dan punya prinsip yang mulia, meskipun dicegat, meskipun dimarah-marahi, diketa-ketawai, tapi dia tetap punya prinsip yang mulia, berjalan maju terus tanpa dia melihat ke belakang kita, ya. Biarlah kesempatan atau tugas hari-hari yang kita lakukan ini, biar kita lakukan dengan setia. Karena kesetiaan itulah yang menuntun kita kepada Kristus. Adalah oleh menuntun pengikut-pengikut Kristus untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak bertuhan dan ikut serta dalam kepelesiran mereka, maka setan paling berhasil dalam menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Ya. Setan tidak tinggal diam, dia akan terus bekerja keras sehingga dia dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kita sudah tahu yang benar, tetapi kita tidak melakukannya. Ini yang salah dalam kehidupan kita. Kita sudah tahu, tetapi kita malah berbalik lagi pada kehidupan kita yang awal. Misalnya saya, pada saat itu saya berada di dalam dunia yang selalu menikmati akan kenikmatan dunia. Saya tidak menikmati akan kenikmatan Tuhan. Sehingga saya berada di dalam pelayanan Tuhan. Maka Tuhan membalikkan semuanya itu. Tuhan menyenangkan kita dengan apa yang Dia sudah perlihatkan kepada kita. Itu yang dapat membuat kita untuk berserah lagi kepada Tuhan. Ya. Itu yang dapat membuat saya selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga kehidupan saya dapat bermanfaat bagi kehidupan orang lain juga. Jadi melalui drama ia telah bekerja selama berabad-abad, membangkitkan nafsu dan bersuka-suka dalam kejahatan. Opera dengan pemandangan yang memesonakan serta musik yang merangsang, tari-tarian yang bertopeng, dansi-dansi
permainan kartu setan telah gunakan untuk menghancurkan benteng prinsip dan membuka pintu kepada pemecahan hawa nafsu. Di dalam setiap kumpulan untuk mencari kepelesiran di mana kesombongan ditunjukkan oleh dan selera makan dimanjakan, di mana seorang dituntun untuk melupakan Tuhan dan kehilangan pandangan terhadap perkara-perkara yang bakal. Di sanalah setan sedang mengikatkan belenggunya kepada jiwa-jiwa manusia. Setan sudah mempersiapkan untuk kita masuk dalam perangkapnya. Ya. Kita akan kehilangan prinsip dan kita sudah mengikuti akan hawa nafsu kita, kedagingan kita, sehingga kita tidak lagi menyatakan perkara surga. Kita tidak lagi setara untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Hari demi hari Tuhan berikan kita hari yang mulia, hari yang sangat indah supaya kita dapat ya melihat kasih Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi ya, punya jaringan atau signal yang hanya mau stuck di dalam keinginan kita. Biarlah kita mempunyai jaringan yang luas atau signal yang luas untuk kita datang kepada Tuhan. Ya. Biarlah kesempatan demi kesempatan kita dapat gunakan itu untuk hal yang baik, untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan kita. Ya, ambil tindakan kita hari ini. Karena di mana kita berada nanti adalah pilihan kita hari ini. Ya Tuhan bisa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.